yang kedua mungkin banyak yang nggak nyangka, saya suka goes di Manado. Di Manado? Iya. Wah ini ya semua seneng Om. Om Rey, Ya, ini sudah 5 episode kita ngomongin sepeda, terus ngomongin betul. ngomongin beli sepeda, milih sepeda, jenis Upgrade, sepeda, ya. upgrade. Ya. Jadi kan yang paling asik tetap dari sepeda itu adalah bersepedanya kan. Betul. Ya. Jadi Kelilingnya. ya. Jadi kali ini kita mungkin dalam 2 episode ke depan ini kita akan bicara banyak tentang sepedaannya, kira-kira kayak gitu ya. Ya. Jadi kita ingin ngasih tips bagaimana menyiapkan sepeda, packing sepeda untuk traveling, sama kita akan ngomongin rute-rute favorit kita di Indonesia. Jadi ini kita mungkin ini ya. ini keliling Indonesia dan meskipun kita belum ke semua tempat di Indonesia, tapi kita akan mencoba menyebut tempat-tempat yang kita sukai dan menyapa juga teman-teman kita yang dari daerah-daerah itu kan kayak gitu ya. Sama kalau misalnya pendengar pengen goes nanti paling enggak ada bayangan lah mau mana gitu ya. Meskipun ini era pandemi ya, pandemi ini kan kita lebih banyak di tempat kita sendiri, di kota kita sendiri, mungkin travelingnya mungkin masih sangat terbatas. Tapi paling enggak kan supaya tidak gila ya kita, karena saya juga kangen goes keluar, jadi kita keluar kota, keluar jadi pulau ya. Jadi kita berimajinasi lagi di sini, mengenang tempat-tempat yang seru, pernah dikunjungi dan disepedai ya. Disepedai dan nanti kita ke sana lagi gitu. Jadi kita akan ngomongin tips traveling, jalan-jalan di Indonesia, rute favorit kita. Tapi sebelum kita traveling, yang utama adalah kita harus bicara tentang packing sepeda. Kan nggak mungkin kita pergi lalu beli sepeda di tempat itu kan? Oh iya betul. Ya mungkin. Walaupun bisa beli atau sewa. Meskipun bisa beli atau sewa. Cuma mungkin kita kasih informasi sedikit bahwa kenapa Mbak sepeda sendiri. Biasanya perlu dicatatkan sepeda yang paling enak kita pakai itu yang sudah biasa kita pakai kan, gitu ya. Jadi ya sepeda ini biasanya yang dibawa-bawa oleh cyclist itu kemana-mana. Juga buat foto, buat apa lebih pede karena ya itu sepedanya, sepeda kesayangannya. Jadi ada supaya sepeda itu punya cerita juga kayak gitu. Betul ya. Masuk. Kita juga sering dikasih opsi nanti kita pinjemin sepeda aja, kita sewa. Walaupun ukurannya juga bisa sama, mungkin lebih bagus juga, tapi kadang-kadang kan enggak sek gitu ya, enggak pede gitu ya. Di hati lebih enak bawa sepeda sendiri kayak gitu ya. Soalnya belum tentu klop. Ya kan belum tentu istrinya diajak tapi sepeda kesayangannya kan dibawa kayak gitu. Ya benar. Kalau sepedanya sudah ngerti lah maunya itu gimana ya. Saya pernah ketemu orang di Itali itu katanya ini istri saya, jangan bilang istri saya tapi ini istri saya, dia nunjuk sepedanya gitu. Kenapa? Ini nggak pernah ngomel katanya. Jadi kalau diajak pergi dia nggak pernah ngomel katanya gitu. Jadi itu makanya kita bawa sepeda sendiri. Oke, jadi pengalaman Mas Rey misalnya kalau traveling, kalau misalnya itu satu pulau, misalnya kita di Surabaya, jadi kalau misalnya di Pulau Jawa kota-kotanya terjangkau kan kita pasti pakai mobil. Betul. Jadi kadang-kadang memang masukkan ke dalam mobil bisa, apalagi kalau pakai MPV kan. Tapi kan kalau misalnya di dalam mobil itu kita bersama teman-teman kan ada rak yang di belakang, ada rak yang di atas. Betul. Ya. Om Rey biasanya pakai yang mana? Saya biasa di dalam mobil. Di dalam mobil. Di dalam mobil, nggak pakai rak. Jadi sepedanya nggak boleh kena matahari, nggak boleh kena. Harus disayangi betul, diperlakukan sama ya. Karena kan kalau di luar pakai rak itu, kalau parkir di tempat peristirahatan atau di tol di mana kan agak was-was. Nah, jadi nanti diisengin orang, mungkin orang gini-gini kan handlebarnya nanti ada yang lepas atau gimana kan kita nggak ngerti. Kalau di dalam kan aman, jadi nggak keotik, nggak terganggu siapa-siapa ini sepeda ini. Jadi kalau saya bepergian sama Anda dalam mobil, lalu ada beberapa orang sepeda Anda di dalam, sepeda saya dikorbankan di luar kayak gitu? Oh enggak, saya naik mobil sendiri biasanya. Ya, jadi enggak ganggu gitu loh. Om Rey ini romantis, dia sama sepedanya nggak mau dipisahkan itu. Lebih baik berpisah dengan teman daripada dengan sepedanya sendiri. Ya kan nanti temennya juga kan kalau ada apa-apa kan enggak ingat saya gitu loh. Kalau sepedanya kan ingat saya, yang selalu berduaan kan sama sepeda ini di mana-mana. Kalau temennya kan sebetulnya punya mobil, ya bisa pinjam, bisa apa, kan bisa pergi sendiri-sendiri kan gitu. Ya mungkin satu mobil tuh enggak banyak orangnya, paling ya 2 orang gitu, supaya sepedanya juga enggak ketatap,
nggak rusak juga. Kan juga kadang-kadang kalau perginya jauh, selain bawa mobil kan juga bawa pakaian ganti dan lain-lainnya, itu sudah penuh sesak kan gitu loh. Oke, jadi kalau bepergian sama Om Ray, siapkan mobil juga. Ya, terus catatan lagi juga memang kalau di belakang tadi khawatir, yang lebih khawatir kalau naruh di atas. Oh, yang nggak di foto-foto itu ya, ketabrak jembatan atau portal itu ya, bisa hancur sepedanya. Jadi kadang-kadang kan, mohon maaf, kadang-kadang kita nggak nyetir sendiri, kadang ada driver atau orang lain yang nyetir mobilnya. Betul. Yang mungkin dia kadang dia lupa kalau ada sepeda di atas. Betul. Dan dia mungkin kadang kita juga nggak ngasih tahu dia, kalau kan kadang sungkan ngasih tahu harga sepedanya berapa kan. Iya. Nah, apalagi kalau kadang-kadang harga mobilnya kalah sama sepedanya kayak gitu. Benar, ya. Jadi kalau ditaruh di atas, sekali lagi selalu ingat ada itu, bisa kena jembatan tadi. Ya. Fotonya kan banyak itu. Ya. Sama portal. Kadang kena dahan-dahan pohon yang di pinggir jalan, ya di pinggir jalan. Sama tapi itu juga bisa jadi cerita menarik. Kenapa? Karena waktu saya pernah pergi itu ada teman, dia direktur bank. Ya. Di luar negeri sih. Terus kemudian kita waktu itu pergi cycling trip bareng, dan dia waktu itu sepedanya baru, kemudian dia sendirian, nggak sama istri, nggak sama keluarga, dia gabung grup kita waktu itu. Loh, Anda kok sendirian di sini dengan sepeda baru gitu? Dia bilang, ini hadiah dari istri saya katanya. Karena sepedanya baru, hadiah dari istri saya. Wih, luar biasa ini. Traveling ini juga hadiah dari istri saya. Ini loh, istri kamu baik ini. Istrimu baik sekali. Oh enggak katanya, istri saya membuat kesalahan besar katanya. Jadi waktu memasukkan mobil lupa kalau ada sepedanya di atas katanya. Oh, remuk di rumah. Remuk kena garasi. Jadi ya bagusnya adalah dia dapat sepeda baru dan dibayari istrinya traveling sepeda. Jadi ini pesan moralnya berarti teman-teman harus masang rak di atas. Kalau ingin mobil istrinya. Kenapa? Rak atas mobil istrinya habis ini dipasangi. Rak sepeda, ditaruh sepeda. Ya. Supaya nanti istrinya merasa bersalah kan? Merasa bersalah. Kalau enggak itu malah kadang-kadang dihancurkan sama istrinya. Oke, ya itu kalau naik mobil. Nah, kalau kita keluar pulau kan, kita kan pernah goes bareng ke Manado misalnya kayak gitu. Atau ke Bali mungkin, atau meskipun Bali bisa pakai darat. Atau mungkin ke Lombok kan kadang-kadang kita harus naik pesawat. Betul. Dan itu berarti kita harus punya bike box atau kardus atau apa yang memastikan sepeda kita aman. Nah ini buat yang nggak pengalaman traveling, ini sebenarnya banyak jebakan Batman ya kayak gitu. Jadi kayak misalnya pengalaman saya sih biasanya kalau itu ke daerahnya nggak terlalu jauh. Kan biasanya pesawatnya kecil, kalau Wings atau lain pakai ATR itu misalnya kayak gitu. Itu kadang-kadang tidak cukup bagasinya untuk koper sepeda. Jadi kalau misalnya ukuran apapun, karena kalau misalnya ada beberapa, misalnya kalau 1-2 orang mungkin bisa, cukup, tapi kalau misalnya satu kelompok kita pas event gitu ya, waktu event misalnya kita berlima atau berenam pasti nggak cukup sepedanya. Jadi juga harus dipikirkan logistik seperti itu. Bahkan kadang-kadang kalau pesawat besar pun, kalau misalnya kita pernah dulu 60 orang dari Surabaya kita goes ke Singapura waktu itu, separuh sepedanya nggak keangkut. Lalu? Ya besoknya baru nyampe, jadi akhirnya bisa menimbulkan masalah-masalah. Jadi kalau traveling benar-benar jangan digampangkan. Harus disiapkan betul-betul. Harus dipikirkan nanti pesawatnya, maskapainya segala macam harus kita pikirkan, karena banyak sekali juga ada teman kita itu Bang Ari namanya yang di Surabaya juga. Kita waktu itu kebetulan memang ke Adelaide dan sampai di Adelaide sepedanya nggak nyampe. Orangnya nyampe, sepedanya nggak nyampe. Jadi karena besoknya langsung goes, dia mau nggak mau harus sewa sepeda, beli helm, beli sepatu, kemudian beli jersey dan bib lagi gitu. Jadi ya seperti datang ke sana beli lengkap lagi gitu. Karena mulai dari awal karena semua perlengkapannya ada di tas sepeda. Ada juga pengalaman Edo Bawono sekarang salah satu foundernya Strive Bar itu. Dia juga lucu, waktu itu gawe sama saya juga waktu itu ke Australia. Saya tawari naik pesawat yang sama dengan saya, dia milih pakai pesawat yang lain. Yang budget airline, karena lagi sale gitu ya, tapi ini kan juga lagi sale kayak gitu. Cuman ya nggak apa-apa lah kamu, karena dia dari Jakarta juga, saya dari Surabaya, cuman ketemu di sana gitu. Ketika nyampe, koper dia juga nggak nyampe kayak gitu. Selisih berapa hari yang ini? Mendaratnya jam yang sama. Dia dari Jakarta, saya dari Surabaya.
nyampenya jam yang sama, jam yang mirip, tapi koper dia nggak nyampe kayak gitu. Akhirnya? Ya memang untungnya dia waktu itu memang ada pesan sepeda di sana. Teman di dalam koper itu ada wheel set, ada perlengkapan dia kayak gitu. Dan itu 4 hari baru nyampe. Ini eventnya sudah acara bersepeda sudah jalan. Selesai. Nah, jadi dia memang harus pakai perlengkapan sewaan atau pinjaman kayak gitu. Tapi ketika dia komplain, airline-nya cuma bilang ya ini budget airline, Anda mau minta apa lagi katanya kayak gitu. Ya sudah mau jam kayak gimana lagi kayak gitu. Jadi pengalaman-pengalaman kita traveling itu banyak banget. Jadi sekali lagi kalau teman-teman traveling, Om Rey mungkin belum kena ini ya, tapi kan belum. Hati-hatilah, maksudnya tetap perlakukan ya itu tadi, perlakukan sepeda mungkin lebih daripada keluarga Anda, kira-kira kan kayak gitu. Melebihi keluarga ini ya. Iya. Ya kan harus dipastikan dia nyampe bersama gitu. Nah ini tentang alat transportasinya kayak gitu. Ya. Nah, kopernya. Nah, soal koper, kalau saya kan senang koper yang hard case itu, walaupun punya yang helium yang katanya itu soft case ya, jadi agak empuk terus dipompa. Kalau yang hard case itu saya pakai backbox Allen itu, saya merasa lebih safe karena kopernya seperti koper-koper traveling kita yang umum yang keras itu. Jadi mau ditekan-tekan sebelah mana juga masih aman dalamnya. Dalamnya juga sudah ada busanya. Lalu wheel setnya juga bisa di pinggir gitu sudah aman dan hanya perlu melepas handlebar dan dimiringkan. Nah, ini juga perlu catatan untuk para cyclist yang mau keluar kota atau pakai pesawat. Itu jenis sepedanya harus dipastikan bisa di packing karena ada beberapa jenis sepeda itu yang sangat aero itu melepas handlebarnya itu sulit, melepas pokoknya mempackingnya itu sangat sulit, jadi hampir tidak mungkin dimasukkan ke bike case model apapun. Jadi misalnya, ada yang spesial memang, tapi biasanya enggak kuat. Jadi biasanya kayak sepeda-sepeda, kan sekarang banyak tren sepeda aero integrated kayak gitu kan, misalnya seat post-nya dia seat mask ya, bukan seat post seperti ini, seat mask yang nyatu dengan frame. Kemudian handlebar sama stemnya jadi satu sehingga nggak bisa dilepas, dipisah. Ya memang itu packingnya memang, saya juga pengalaman sih. Saya biasanya kalau traveling nggak pakai sepeda-sepeda kayak gitu. Jadi kadang-kadang meskipun itu saya pengen naik itu, saya pengen bawa sepeda itu sebenarnya, tapi pada akhirnya saya milih nggak bawa sepeda itu karena ya tadi nggak bisa masuk ke bike box model apapun ya, gitu. Maksudnya yang hard case maupun soft case nggak bisa masuk. Gitu. Memang ada beberapa soft case yang hanya wheel setnya dilepas, tapi sangat soft. Jadi bahkan tumpuannya itu di handlebarnya. Oh iya, Saikon itu ya misalnya, Saikon ya. Jadi handlebarnya nggak dilepas ya? Ya, handlebarnya nggak dilepas. Nah, ini bisa. Waktu itu saya coba, ya itu was-wasnya itu sepanjang perjalanan. Begitu bagasi datang, dilihat ini handlebarnya masalah enggak. Soalnya kalau ketekan kan atau kebentur atau apa? Ini bisa miring, bisa patah. Dan apalagi sekarang kan trennya di disc brake itu juga tekanan udara hidroliknya itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau di packing harus diganjel disc brake-nya supaya nggak nutup kalipernya. Nah, ini apalagi era disc brake ini ya, jadi lebih hati-hati lagi ketika packing ya. Jadi memang tadi sudah dibicarakan hard case, keuntungannya kita lebih tenang, packingnya juga lebih mudah. Kemudian ada soft case, kalau saya sih terus terang suka pakai soft case karena memang lebih ringan. Karena ada benefitnya lagi kalau menurut saya sih Om Rey. Misalnya kalau kita traveling, kita bisa masukkan baju lagi di situ. Jadi beratnya kan kadang-kadang bagasi itu ada batasan, kalau sports equipment biasanya bisa 25 kilo gitu. Nah ini juga perlu dicatat biasanya kan cyclist itu belum menghitung berat bike box plus sepeda dan barang-barang lainnya. Nah maskapainya ini kadang-kadang tidak aware berapa kilo yang diperbolehkan, itu kan biasanya tidak kita nggak aware berapa banyak, itu harus dicatat dulu. Jadi misalnya allowance-nya itu 20 kilo, jangan keburu senang mentang-mentang sepedanya 12 kilo. Harus ditimbang bike box-nya dulu sama sepedanya dan barang-barang yang dimasukkan ke situ. Karena biasanya yang bikin pegel, yang bikin kesal itu ketika kita sudah terlambat mau masuk overweight dan ini harus nambah. Nah, kalau di dalam negeri ini kan
check-innya di sini, Ya. bayarnya di sebelah sono kan. Oh, jadi lah. repot banget ya. Jadi repot. Nah, itu harus lari-lari lagi, harus balik lagi ke situ. Jadi apalagi ada bagasi yang lain sama bawa sepedanya kan jadi ruwet ya. Kelompok kita sih biasanya kalau traveling kita saling ngecek biasanya kan ya. Ya. Pastiin ini aman nggak supaya nggak saling merepotkan kayak gitu. Nah kalau ini misalnya ini kayaknya keberatan, pindahin ke tempatku aja kayak gitu. Ya. Jadi kadang-kadang juga sesama teman saling membantu. Ya. Dan soal back box ini memang sensitif. Tadi memang kalau hard case aman, saya suka pakai soft case. Juga jangan mudah tergoda dengan ini ada model back box lain yang ini murah, ini kayak gitu tapi murah. Ini pengalaman juga karena ada yang harganya lebih murah 1,5 juta. Memang itu cukup banyak ya, selisih 1,5 juta. Tapi pilihannya waktu itu kira-kira 5 juta dengan 3,5 juta kayak gitu. Ya. Kemudian dia pikir paling travelingnya kan pesawatnya kan cuma 1 jam, bukan masalah terbangnya 1 jam atau 10 jam, tapi kan perlakuannya. Dan perlakuan bagasinya itu kan dijatuhkan, dibantingkan, ditindih yang lain. Ya. Akhirnya yang terjadi malah frame-nya retak gitu. Dan ini suami istri, jadi akhirnya memutuskan sama-sama beli 2 back box itu. Ya. 2 back box yang dianggap lebih murah itu. Ketika pulang 2 frame retak. Jadi hematnya 3 juta. Ya. Rusaknya bisa dihitung sendiri, kebetulan mereknya Pinarello semua itu dua-duanya kayak gitu. Jadi Pinarello itu retak, padahal Pinarello lebih keras kan, tebal biasanya. Pinarello 2. Bukan 1, 2. Jelas lebih mahal daripada backbox-nya. Jelas lebih hemat daripada 3 jutanya. Jadi sekali lagi ini sepeda ini barang yang kadang-kadang ini barang kesayangan hati kita kayak gitu kan. Nah, tapi memang hati-hati juga, warning ini teman kita John Bumiharjo kan dia badannya tinggi 187, atau ini khusus untuk teman-teman yang tingginya di atas 185 yang sepedanya ukuran 56 misalnya kayak gitu atau ke atas, itu juga hati-hati karena sering sekali John pernah dipikir semuanya sudah aman, ternyata karena sepedanya kan penuh memang jadinya. Betul, di case itu. Jadi akhirnya bagian belakangnya itu ada yang patah antingnya, bagian antingnya, karena ya memang saking besarnya sepedanya kayak gitu. Terlalu dekat sama case-nya waktu di dalam. Betul. Ya. Jadi ketika kebentur ujungnya kan koper kan biasanya kehantam ujung kan biasanya. Ya, betul. Akhirnya itu retak juga. Jadi kita sudah punya banyak pengalaman kayak gitu. Jadi buat teman-teman benar-benar pikirkan sepeda Anda itu. Nah, bicara soal hemat tadi, kalau daripada beli soft case atau case sepeda yang tanggung hanya untuk menghemat, mending sekalian pakai kardus sepeda kalau saya. Yang kotak besar waktu beli sepeda dapat itu ya? Kalau kita beli sepeda kan dapat kotak besar itu. Ya. Itu masih bisa. Kebanyakan airline masih bisa menerima itu. Ya. Dan itu lebih aman relatif karena kan dia dan lebih gampang juga karena hanya perlu melepas handlebar biasanya. Ban depan biasanya. Handlebarnya masih bisa ditekuk gini, masih dimiringkan. Itu kadang-kadang lebih aman. Untuk lebih aman, teman saya ada yang kreatif, dia bikin kayak kan kita kalau punya koper kadang-kadang bikin cover dari plastik atau dari bahan mika apa? Itu, mika itu untuk menutupi kopernya. Nah ini dibikinkan tapi dari bahan kayak bungkusnya sofa itu. Kayak apa? Kainnya sofa itu yang tebal itu, kayak kulit palsu itu, Oscar ya kayak gitu. Nah itu dibuatkan membungkus kotak sepeda itu. Jadi dalamnya kardus, luarnya kayak bahan Oscar itu. Nah jadi mewah itu. Kelihatannya lebih mewah padahal dalamnya kardus dan itu aman gitu. Tinggal kita nambahi ganjal-ganjal foam aja di dalam dan ringan pasti. Jadi daripada maksa mending kalau saya bilang kamu jangan pakai backpack ini. Percaya aku udah punya pengalaman, jangan pakai ini. Kamu mending pakai dus sepeda aja gitu. Terus nggak usah ngomong gengsi lah. Ini kan urusan. Yang penting kan sepedanya bukan case-nya kayak gitu. Betul, Nah, sama kayak tadi kan misalnya dipaksakan pakai yang handlebarnya nggak usah dilepas itu. Betul. Itu kan kalau handlebarnya alloy mungkin aman gitu. Tapi kalau karbon ya tadi bisa sepanjang penerbangan nggak bisa tidur, aman nggak ya kan kayak gitu. Apalagi kalau integrated. Oh iya, sangat susah. Sangat susah. Nah jadi itu besar. Nah Om Rey kan pengalaman juga traveling pakai Brompton misalnya. Ini kan apakah itu lebih gampang? Misalnya. Gampang. Ada tips nggak? Misalnya kan mungkin ada koper khusus atau mungkin ada koper yang bisa diakali jadi kopernya Brompton. Jadi CEO Brompton itu Will Butler Adams itu ketika datang dia membawa Bromptonnya itu hanya dibungkus saja, bungkus seperti kain parasit
ya memang ada pouchnya itu isinya cuma bungkus tuh supaya nggak kotor, dan ketika di bagasi ya cuma ditaruh begitu aja. Nah, dia bilang, saya tanya, loh kok sepedanya kok seperti gitu? Dia bilang begini, nah ini kan kalau saya bungkus dia nggak tahu dalamnya ini sepeda atau apa. Nah kalau gini kan dia tahu, maksudnya stafnya airline ini tahu kalau ini sepeda, jadi dia lebih memperhatikan. Jadi ketika di handling dimanapun sudah diminggirkan terlebih dahulu. Dan dia cuman gitu aja, jadi cuman dibungkus kain gitu, kayak kain parasit tapi yang bawahnya ada karetnya gitu, jadi nutup gitu aja. Ya, jadi bukan kainnya itu enggak ada faktor perlindungannya sama sekali, jadi cuma tutup supaya nggak kotor gitu aja. Jadi sudah. Jadi benar-benar cuma dibungkus gitu aja. Iya, gitu, dibungkus gitu aja. Dulu juga pernah sih ada temen sih ke Malaysia, sepeda karbonnya cuma dibungkus kain kayak gitu. Selamat. Ya pasti enggak lah. Oh. Kolnago. Patah. Jadi kalau ini ya besi, jadi jadi memang dia meminta seperti ini sport equipment, jadi harus disendirikan, ditempeli stiker fragile. Jadi orang tuh katanya kalau sudah ditempeli itu kelihatan, oh ya jelas ini sepeda, jadi disendirikan. Kalau misalnya kan kalau teman-teman di Indonesia kan Brompton itu kan kayak perhiasan kan ya. Nah, itu ada tips nggak? Misalnya covernya seperti apa? Kompernya ada yang khusus dan sudah dijual banyak lah di online, di marketplace juga ada. Ukurannya jauh lebih kecil daripada ukuran backboxnya sepeda road bike atau MTB itu. Persis ukurannya. Yang sulit itu di tebalnya. Jadi khususnya itu biasanya di tebalnya. Jadi ada beberapa koper konvensional zaman dulu itu yang bisa dimasuki Brompton. Sebetulnya merek kopernya kan biasanya nggak mahal koper. Dulu itu merek Logel, tapi yang lama. Jadi itu tebal kopernya. Jadi koper baju biasa. Koper baju biasa dimasukin gitu aja. Itu masih agak enak ya Brompton ya. Iya. Atau sepeda lipat itu ya. Iya. Jadi tinggal dimasukkan, itu ukurannya persis. Ya maksa dikit tapi persis. Dan teman-teman biasanya pakai itu. Tipenya terus terang saya lupa, tapi Logel, jadi katanya itu keluaran lama, jadi agak tebal. Jadi mungkin kalau yang punya sepeda lipat atau Brompton pengen traveling bepergian, bisa naik sepedanya ke mall, ditenteng ke dalam, nyari koper yang itu bisa masuk kayak gitu. Ya itu bisa jadi sih. Coba mau ndak yang jual kopernya dimasuk-masukin sepeda gitu kan, biasanya berat-berat dalamnya. Karena yang terus terang saya pernah pinjam teman saya juga kaget. Waktu itu koper saya keselip, koper Brompton saya bilang, saya pinjam koper Bromptonmu, dikasihlah koper ini. Duh, ini kan koper baju. Ya itu koper saya katanya. Ya sudah, saya coba masukkan. Duh, sulit. Nggak apa-apa, paksa aja gitu. Akhirnya memang agak dipaksa, karena kalau hardcase kan agak ada melar-melarnya sedikit itu, dipaksa ya masuk. Jadi ketika masuk itu dia nutup lagi gini pas. Nah malah banyak ruangannya terus diisi baju dan lain-lain, terus tutup ya masuk bagasi biasa gitu. Nah, jadi ini mungkin pengalaman kita ini mungkin bisa berguna buat teman-teman cyclist yang pengen traveling kan kayak gitu. Kecuali memang pengen traveling di goes kan, misalnya kalau mau pergi jauh di goes. Nanti kita juga cerita itulah, karena saya juga merasakan. Nah, tapi kan itu tadi jenis tasnya, packingnya. Nah, ini yang saya ingin nyampaikan dan ingin moga-moga ini bukan sindiran kayak gitu. Karena sering sekali cyclist Indonesia itu nggak bisa bongkar rakit sepeda. Nah ini perlu berarti Om? Padahal harus bisa packing, harus bisa unpacking kan kayak gitu. Betul, ya. Dan sebenarnya kan sangat sederhana, kayak Om Ray tadi bilang, tinggal copot handlebar. Atau tinggal memastikan disc brake-nya atau apanya itu aman. Itu sebenarnya kan 10-15 menit selesai untuk packing, 10-15 menit selesai untuk rakit lagi kan kayak gitu. Kalau terlatih Om, kalau pernah nyoba, kalau enggak bisa sejam keringetan itu enggak jadi-jadi. Iya, kita sarankan kan sebaiknya kan latihan kan gitu kan. Karena mencobalah di rumah dulu bongkarnya gimana, pasang lagi gimana, habis itu setelah ketika sampai di tempat tujuan enggak kagok, jadi enggak bingung ini handlebarnya di ngadep mana. Contoh yang paling simpel itu kan masang medal Om. Pasang medal ya. Ngopot dan pasang medal. Ya, itu enggak segampang baut ya. Iya, karena dia kan satunya searah jarum jam, satunya kebalikan dari arah jarum jam. Jadi kalau orang enggak pernah nyopot kan dikira sama. Jadi yang kanan ngencenginnya sama, bukanya sama, itu malah
dol kan, ini kok nggak bisa dipasang, Cranknya yang rusak. Ya cranknya rusak. Padahal kan harus disesuaikan, ini sebelah kiri atau sebelah kanan, kan sesuai arah putaran kaki. Anunya reti bautnya. Kalau saran saya sih ketika mau pergi, kebiasaan teman-teman di Indonesia itu biasanya sepedanya sama kopernya dikirim ke toko sepeda, diminta packing kan. Kemudian ketika nyampe di kota berikutnya dibawa ke toko sepeda lagi, minta tolong rakitkan. Makanya kita kan sering bikin event ya. Itu biasanya berkah untuk toko-toko sepeda karena di sekitar event itu. Di sekitar event itu karena dia kerjaannya bisa sangat sibuk hanya merakit dan packing sepeda kayak gitu. Dan itu sebenarnya juga tidak apa-apa. Cuman sebenarnya kan alangkah lebih baiknya kalau kita kenal sepeda kita sendiri gitu. Maksudnya akan lebih kita akan bisa lebih, pengalaman saya sih kalau traveling apalagi kalau pindah-pindah kota terus gitu ya, itu kan lebih enak kalau bisa handle sendiri kayak gitu. Kadang-kadang pernah datang dari Jakarta ke Surabaya mau goes, ternyata kadang mekaniknya lupa menaruh bukan pedal sih, baut stemnya ada yang ketinggalan kayak gitu. Baut stemnya. Nah, itu kan nggak mudah gitu, maksudnya kan tiap apalagi itu karbon yang ukurannya. Jadi ketinggalan di tempat keberangkatan. Betul. Wah ini sulit. Misalnya kalau memang ada parca di sini mungkin nggak apa-apa, tapi kalau nggak, kayaknya itu hanya satu baut, tapi itu di stem yang untuk mengait handlebar itu kan. Itu krusial gitu. Ini bukan bautnya ban mobil ya, 5 dikurangi 1 kan masih bisa jalan. Ini kan sangat bahaya kayak. Jadi kadang-kadang lebih baik supaya kita tahu betul sepeda kita ini siap atau tidak ya, mungkin lebih baik bayarin mekanik untuk ngajari kita packing unpacking. Atau kadang-kadang toko-toko sepeda kan banyak yang mau ngajarin kayak gitu-gitu juga kalau lagi nggak sibuk. Kalau ke luar negeri karena itu berat sekali gitu, Om. Karena sebetulnya nggak perlu jauh-jauh luar negeri. Contohnya seperti gini, kadang-kadang airline di dalam negeri ini kan sering delay ya. Nah kalau ketika delay, bagaimana kalau kita tiba itu sudah gelap, sudah malam ya, toko sepeda sudah pada tutup. Betul. Gitu, Kalau ada toko sepeda yang mumpuni. Nah makanya kan apalagi tutup ya. Jadi mau ndak mau sepeda ini kita harus merakit sendiri atau merepotkan orang lain, minta teman untuk membantu merakitkan sepeda kita. Nah kalau kita ndak bisa ngerakit sendiri ini kan jadi masalah karena besok paginya pagi-pagi buta sudah harus siap-siap. Temennya yang mau dikontak juga biasanya kalau sudah delay itu kan datangnya jam 10, jam 11 malam, temennya sudah siap-siap tidur, moodnya sudah moodnya sudah mood bantal lah gitu ya. Jadi ini kalau nggak bisa sendiri kan juga nggak enak ya, nggak bisa tenang nanti besok paginya mau bangun pagi-pagi pun yang temennya yang orang lain sudah bingung masang respect lah, siap-siap minum, sarapan. Jadi untuk memasang sepeda ini kalau bisa kan sudah dilakukan sebelum tidur. Mungkin ada tips lagi juga kalau traveling kan kadang-kadang orang pengen membawa sepeda dan komponen terbaiknya. Misalnya, wah saya punya wheelset tubular yang paling ringan ini karena kita rutinnya nanjak. Apalagi nanti nanjak terus. Nanjak terus. Jadi ini juga saya sarankan kalau traveling mungkin bawa sepeda atau komponen yang memudahkan kita kalau ada masalah sebenarnya. Jadi jangan bawa kalau ban pakai kelincer aja lah gitu. Pakai kelincer dan bawa ban dalam cadangan kayak gitu. Karena kalau tubular kita juga ada pengalaman bannya pecah di acara, waktu acara pecah ya nggak ada yang bisa gantiin kan. Karena itu harus dilem, harus di segala macam dan kadang-kadang apalagi sekarang belum tentu grup set SRAM, Campagnolo sama Shimano itu bisa kompatibel. Apalagi kalau dia bawa sudah tubular 12 speed XDR SRAM itu, wah itu temennya jarang pasti. Temennya pasti nggak bisa bantuin, mau bantuin aja nggak bisa kayak gitu. Jadi permudah diri sendiri lah, karena traveling itu kan yang penting kan perjalanannya, bukan kan apalagi kalau kita ke pegunungan ke apa, masa mau mamerin sepedanya ke monyet kan nggak juga kayak gitu. Jadi kan kalau di kota-kota mungkin ada yang dipamerin kan gitu, misalnya apalagi sekarang banyak artis sepedaan di kafe misalnya kayak gitu. Tapi kalau kita goes ke hutan-hutan, ke gunung-gunung, ya buat apa pasang pelek LW kadang-kadang kayak gitu. Ya itu kan berharap selamat di event jadi tidak tertinggal terlalu jauh gitu. Berharap selamat itu beda ini. Ya jadi itu tips-tips kita traveling. Jadi ngerakit itu nggak susah, 10-15 menit kalau sudah terlatih bisa, terburuk setengah jam.
kayak gitu kan. Pastikan apal dengan alat-alatnya segala macam. Ya, sama pesan saya bawa kunci torsi. Kunci torsi ya? Ya, yang portable atau sekecil mungkin. Jadi ketika masang lagi itu tidak ada yang pecah, karena biasanya lupa mbak kunci torsi nyeretinnya ngencangkannya kan pakai kira-kira ini. Kadang-kadang pas habis makan kira-kiranya bablas, kurang makan kira-kiranya kurang kencangan gitu. Kalau habis makan putus ya nggak bisa apa-apa gitu kan. Maksudnya nggak bisa dipakai akhirnya sepedanya, cuman gara-gara kencangannya terlalu kencang. Kalau kunci torsi kan pasti ukuran kencangnya. Yang saya suka sih ada beberapa merek itu rata-rata baut-bautnya ukurannya sama. Kayak Trek misalnya kan, Trek itu kalau kita beli biasanya dikasih kunci torsi yang merah itu. Jadi ya buat seat mask, ya buat stem, ya buat yang lain itu pakai kunci yang sama. Itu yang saya suka. Tapi memang ada juga sepeda-sepeda apalagi kalau komponennya sudah macam-macam, wah itu bisa mungkin butuh 3 kunci, ada yang bintang, ada yang torsi biasa kayak gitu. Wah itu benar-benar berat. Jadi sekali lagi saya sih suka yang simple kayak gitu. Saya suka yang simple kayak gitu. Jadi supaya torsinya juga cukup 1 itu aja atau apa kayak gitu. Nah itu oke, tadi kita sudah ngomongin packing dan pengalaman termasuk beberapa cerita horor sepeda rusak dan lain-lain. Sekarang kalau kita goes di Indonesia, kita mungkin juga ingin menyapa teman-teman yang ada di kota-kota itu juga mungkin. Kita pengalaman goes di beberapa kota. Kalau Om Ray paling favorit di mana? Bali. Karena goesnya atau bigulnya? Dua-dua. Ya, makanan dan tempatnya. Soalnya kalau Bali itu ceritanya banyak. Maksudnya ceritanya banyak itu gini, bukan cerita apa ya. Itu maksudnya kita jalan sedikit gitu, pantainya sudah ganti nama. Jadi misalnya kalau kita dari Surabaya ini jalan sedikit kan cuma Sidoarjo, Tanggulangin, Porong, ya sudah gitu aja jalannya cuma lurus. Kalau di sana kan pantainya ganti nama terus. Jadi ini Pantai Pendawa, maju dikit sudah Melasti, nah, nanti maju dikit sudah ganti lagi namanya. Nah, itu kan spot fotonya beda-beda. Jadi istilahnya Instagramable itu banyak lah buat posting tuh mau seminggu, padahal ghostnya cuma 1 hari ya. Postingnya buat seminggu gitu bisa, soalnya pantai ini. Terus untuk orang yang ndak terlalu sering sepedaan tuh kelihatan wow gitu. Wih, kamu jauh ya dari pantai ini ke pantai ini. Nah, karena mereka kalau traveling kan naik mobil dari pantai ini ke pantai ini kan lama, bisa 1 jam, 2 jam, padahal jaraknya cuma 10 kilo, macetnya di jalan yang bikin lama. Kalau kita goes kan sebetulnya ya 5 kilo, ya cepet aja kan 5 kilo gitu. Tapi spot fotonya tuh banyak. Jadi di atas tebing sedikit lain view-nya, dekat lautnya lain gitu, dan agak sini sedikit sudah medannya kayak gravel gitu. Jadi menyenangkannya di situ. Nah, dan memang banyak rute kan ya di Bali. Oh ya, banyak. Mau keliling, mau kemana, Lovina bisa, yang ke sawah-sawah itu. Jadi jalan seperti kapan hari saya dari Denpasar itu ke tempatnya Ubud yang monyet-monyet itu. Itu saudara-saudara sama temen, jauh banget sepedaannya ke situ. Padahal secara kilometer bagi kita yang orang Surabaya, ya kilometernya ya enggak jauh-jauh banget. Tapi kan kalau kita naik mobil dari Denpasar ke tempat wisata itu makan waktu 2 jam. Jadi pikirannya mereka kan jauh. Padahal yang bikin jauh ya kembali lagi ya macetnya itu nanti kan. Jadi kalau ke Bali enak naik sepeda kan ya? Memang lebih enak dari sepeda sih kita. Kelilingnya ya. Ya lihat jamnya, karena di sana tuh panas juga. Jadi kalau jamnya jam lucu-lucunya matahari jam 11 jam 12 itu ya kepanasan gitu. Jadi ya memang sering ya teman-teman komunitas kita kalau bikin event biasanya sering ke Bali kayak gitu. Memang rute goesnya banyak, menyenangkan. Kita juga punya banyak teman di sana. Kalau misalnya bingung rute di sana, kita ada beberapa teman, misalnya ada cari di Strava namanya Aliang gitu. Itu siap mengantarkan kemana-mana. Kemudian kita juga punya teman yang belakangan lagi suka rute-rute gravel dan off-road, namanya Yoga. Dia juga sering traveling ke luar negeri bersama kita. Itu bisa jadi teman yang asik untuk sepedaan. Tentunya banyak komunitas juga di Bali yang siap menemani, karena memang banyak bule juga di sana, dan bule biasanya suka sepedaan kayak gitu. Jadi
Dan enaknya kalau ke Bali mungkin bisa bawa keluarganya bisa berwisata. Yang goes, nggak pulang-pulang. Nggak pulang. Nggak pulang-pulang. Ya, itu sudah Cina yang sebelah sana. Selain Bali juga mana? Jogja. Kenapa? Gudegnya enak. Gudeg makanannya lagi. Iya, jadi setelah pulang goes itu kan, apalagi di sana itu ya, bukanya makanannya kan banyak yang malam. Yeah. Jadi setelah capek perut itu baru kerasa lapar kan waktu malam. Yeah. Nah di situ banyak gudeg Permata ini bukanya jam 9. Yeah. Gudeg ini bukanya jam 12. Itu jadi makan terus. Jadi Om Ray kalau traveling harus cari banyak makanan. Kalau enggak sakit Om. Dan biasanya selesai sepedaan itu malah enggak. Ya kalau bahasanya kita kan enggak kolu makan ya, masih perutnya masih enggak enak gitu. Yeah. Tapi setelah sejam 2 jam, baru rasanya marah gitu ya, naganya yang di dalam ularnya gitu pada marah gitu, minta asupan gitu ya. Yeah. Jadi dan itu kan enggak berhenti, kelihatannya porsinya gede. Yeah. Ketika dimakan kayak lewat aja di usus gitu, sejam kemudian sudah lapar lagi gitu. Yeah. Jogja juga asik karena kan memang banyak rutenya juga ya. Yeah. Makanya banyak sekali event di sana, malah saya kadang-kadang merasa terlalu banyak event di Jogja, kadang-kadang kayak gitu. Tapi memang rute, kemudian sekali lagi tempat wisata, makanan, dan banyak. Harganya juga terjangkau kalau dibandingkan dengan Bali misalnya kayak gitu. Teman-teman sepedaan juga sangat banyak di sana. Kebetulan banyak tim-tim balap Indonesia basisnya di Jogja. Jadi kita dulu juga sering kalau goes ke sana yang nemenin atlet-atlet kayak gitu. Nggak tahu, Om kan ikut waktu itu? Berusaha tidak. Ya. Rasanya enggak itu, waktu itu saya enggak ikut. Jadi banyak teman atlet yang bisa, kalau yang pengen latihannya serius, kadang-kadang ada teman kita juga yang nggak tahu kok dia bisa ya meninggalkan pekerjaan gitu agak lama, dia kayak training camp di Jogja gitu. Ya, sebulan 2 bulan. 2 bulan kayak gitu. Wah ini hidupnya pasti enak sekali nih gitu. Jadi itu Bali dan Jogja. Ya. Kalau saya sih nggak terlalu jauh dari Surabaya, masih Jawa Timur. Saya suka Banyuwangi. Di ujung itu, dekat Bali ya? Dekat Bali, ya. Bersenggolan dikit lah. Dulu pernah bikin event pertama ke sana, banyak teman goes di sana juga. Kemudian sahabat kita, Kapten Agus yang di Surabaya kan dia orang Banyuwangi. Mana di Surabaya? Lagi di mana dia sekarang? Di tengah air sana. Di laut. Di laut ya. Di Kamerun ya. Dekat Kamerun. Ya, kita ada punya teman yang gara-gara pandemi ini terjebak di tengah laut. Ya. Sudah berapa bulan nggak pulang? Secara hari 200 hari lebih katanya. Dia sampai ngitungi harinya. Mungkin detiknya dia tahu sekarang. Jadi dia 200 hari tidak bisa lebih, pulang. Ya. Di laut di Kamerun, di Afrika ya. Di Afrika. Ya itu padahal teman kita goes baik itu kan kayak gitu. Jadi ya untuk Kapten Agus mungkin bisa podcast ini pasti nonton karena dia nggak ada kerjaan lain di laut. Jadi dia moga-moga bisa terhibur dikit karena kita terus ingat sama dia kayak gitu. Kita terus menggoda dia pakai foto-foto sepedaan ya. Iya. Tapi dia ada kerjaan di sana. Apa itu? Cari signal kan. Cari sinyal. Sulit cari signalnya. Cari signal di sana. Jadi memang di Banyuwangi kita punya banyak teman. Ada tim balap juga di sana kan, ada Pak Guntur yang di Banyuwangi yang selalu menghidupi dunia sepeda di sana. Ada banyak senior juga, ada Mbah Gusbang ya. Wah, itu usianya sudah 60-an kalau nggak salah, tapi mungkin lebih ya, tapi mungkin rajin dan suka menemani kita kalau datang ke sana kayak gitu. Jadi ya, salam buat teman-teman di Banyuwangi. Rutenya juga banyak, mau datar 100 kilo bisa, mau rolling bisa, dan semua dalam wilayah satu kabupaten. Banyak event juga sepeda di sana, mungkin nggak sekarang tapi biasanya ada banyak. Kalau mau nanjak ekstrim juga ada. Banyak sana. Ada Ijen ya kan kayak gitu. Kalau saya nggak ingat itunya Om. Kenapa? Saya ingat rujak soto kalau di sana. Nah makanannya lagi. Nah ya saya pertama kali lihat bingung lah kok soto dikasih petis ini ya. jadi ingat. Ya, ini malah bikin kangen di sana kan. Kebetulan keluarga saya, anak-anak saya juga suka ke Banyuwangi karena kan memang wisatanya tenang gitu. Maksudnya nggak terlalu hektik kayak Bali kayak apa gitu. Jadi ya Banyuwangi banyak teman sepedaan di sana bisa diajak juga. Saya yang kedua mungkin banyak yang nggak nyangka, saya suka goes di Manado. Di Manado? Wah ini ya semua seneng Om. Kalau di Manado. Dulu nggak pernah menyangka. Dulu waktu bikin event Grand Fondo di sana, itu sempat
khawatir juga karena kan nggak banyak orang goes di sana. Kita punya teman baik di sana namanya Om Royke Hendra dan komunitas-komunitas Manado. Dan waktu itu, tapi ini kan sesuatu yang beda, sesuatu yang jauh. Jadi kita waktu itu saking hati-hatinya, kita minta peserta-peserta itu sepedanya supaya dikirim beberapa hari sebelum. Ya, supaya pesawatnya nggak ketinggalan bagasi ya. Iya, karena nggak ada jalan lain kan, harus pakai pesawat kayak gitu. Jadi apalagi kalau pesertanya waktu itu hampir 500 orang. Jadi kita harus benar-benar make sure perlengkapannya nyampe. Tapi waktu itu kita tim road captain dari Surabaya juga berangkat beberapa hari sebelum. Seminggu sebelumnya ya. Anda seminggu sebelum, kamu punya saudara di sana. Kita kan datang kira-kira 4 hari sebelum. Kemudian kita tes rute 160 kilo dan rutenya menarik sekali karena kan 160 kilo itu kita dapat semua, pinggir laut, ke Tondano waktu itu. Jadi dapat sawah, dapat perbukitan, nanjak-nanjaknya dapat, ada danau di atas pegunungan. Aduh, itu dan tidak banyak sepeda. Betul. Tidak banyak sepeda dan orang-orangnya ramah luar biasa waktu event ya. Itu yang luar biasa Om ya. Kenapa? Orangnya kan kayak Tour de France gitu ya. Kayak Tour de France ya. Keluar malah yang di Manado ini lebih baik Om. Karena bawa makanan dan minuman itu saya juga ingat. Itu seperti apa ya? Kita biasanya kita sepedaan, ada anak-anak kecil menyambut, kemudian ada warga tepuk tangan, itu kan biasa. Tapi di Manado ini mereka kayak keluar ke jalan, kemudian bawa makan tadi pisang, air minum, segala macam. Ngasih kita seperti kita itu, kayak disambut, jadi natural sekali gitu. Nah itu katanya Om Royke waktu itu ngomong ke saya, ini Mas sejarah katanya, kenapa? Belum pernah ada kelompok sepeda lebih dari 10 orang lewat. Jadi ketika ada ratusan lewat itu, wah aneh ini ya kayak gitu. Jadi tapi menurut saya seandainya tidak ada event pun rute-rutenya menarik sekali. Menarik, ya sangat. Jadi saya bilang wah ini kapan-kapan kalau misalnya bisa bikin event lagi ke Manado, saya kira itu tempat yang asik. Apalagi sekarang katanya komunitas sepedanya sudah tumbuh, jadi semakin banyak orang bersepeda di sana, jadi semakin mudah kita cari teman di sana juga untuk bersepeda. Family saya di Amurang juga sepedaan, padahal dulu enggak. Gitu. Gara-gara kamu sepedaan? Enggak juga, saya barusan tahu juga, terus lihat di Instagram. Oh dia sepedaan juga? Dia sepedaan juga. Gitu. Jadi itu tempat menarik, apalagi kalau tempat itu memang belum banyak orang sepedaan ke sana kan kayak gitu kan ya. Dan tentunya masih banyak tempat lagi lah. Lombok pasti luar biasa buat sepedaan. Sangat luar biasa sepedaannya, luar biasa buat kaki itu. Ya. Kenapa? Naik turun dan pinggir laut. Rutenya tidak yang rata di sana. Tidak ada yang rata. Tapi memang aku sih suka sekali dalam artian memang dulu pertama kali ikut event Grand Rondo waktu itu namanya Audax. Itu 300 kilo waktu itu di Lombok. Oh iya yang buka mata dari gelap sampai gelap lagi. Iya, start jam 4 pagi, finish jam 10 malam waktu itu masih kayak gitu. Jadi ya itu pengalaman saya pertama kali goes di sana. Jadi cuman kan nggak ingat kita lewat mana aja, padahal kalau dilihat ternyata kita kelilingi juga itu pulau kayak gitu. Jadi Lombok banyak sekali rutenya, apalagi belakangan katanya makin berkembang kayak gitu. Jadi ya untuk menjauhkan lah. Jadi misalnya kalau liburan keluarga bawa sepedanya kan nggak semua orang betah sama anak-anaknya kan. Ya bawa sepeda ini. Ya itu kalau misalnya mau traveling agak jauh. Saya yakin masih ada banyak tempat-tempat yang lebih hebat lagi yang mungkin kita belum pernah lewati. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan, yang kita seharusnya nyebut ini kayak gitu. Enggak, tapi ada lagi sebelum seharusnya waktu itu Om Rey ikut. Kita sama-sama sudah beli sepedanya, tapi Om Rey waktu itu batal ikut karena ada urusan. Ini kan susahnya kita ikut event atau bikin rencana goes jauh karena kadang-kadang mengatur jadwal pekerjaan kita yang susah kan kayak gitu. Jadi dulu tahun 2018 Januari itu sebenarnya termasuk Om Rey waktu itu kita beberapa punya niatan goes dari Surabaya ke Labuan Bajo. Iya, berapa hari Om? 6 hari. 6 hari ya. 6 hari, jadi sehari hampir 200 kilo ya. Nah itu kita sama-sama waktu itu beli sepeda Kromoli semua, sepeda touring, Trek 520 itu. Sepeda touring harganya 13 juta atau apa kalau nggak salah waktu itu. Jadi sepeda itu kita beli tas-tasnya. Jadi kita udah sepakatan waktu itu baju perlengkapan semua dibawa sendiri. Ada kelompok teman lain yang ada dua grup. Yang satu grup bawa kemah. Jadi mereka tidak akan nginep di hotel, mereka akan stay di tenda kayak di gitu. alam terbuka. Di alam terbuka. Meskipun teman kita Ceko yang dari Bali itu, orang Itali dari Bali bilang
kalian mau buka tenda di mana? Di sebelah hotel katanya kayak gitu. Jadi tapi kan memang tujuannya memang pengen sengsara kayak gitu kan. Jadi mereka bawa tenda di sepedanya. Nah kelompok kita waktu itu seharusnya kita tetap nginep di penginapan, belum tentu hotel, penginapan, tapi kita tetap goes. Jadi yang kemah itu 9 hari, yang kelompok saya itu 6 hari kayak gitu. Itu ke Pulau Komodo juga? Itu pokoknya rute hari pertama adalah Surabaya, Situbondo itu 192 kilo. Kemudian Situbondo, Banyuwangi, Ketapang, jadi lewat naik ferry ke Bali. Ke Bali, kemudian goes dari pelabuhannya Gianyar. Gianyar lalu ke Singaraja, sampai Singaraja. Nginep di Singaraja, kemudian hujan badai. Gilimanuk maksudnya? Dari Gilimanuk ke Singaraja. Kemudian hujan badai di Singaraja waktu pagi-pagi. Jam 4 pagi kita jadwal berangkat, jam 4 pagi itu ada senior kita Pak Tony itu usianya 60-an tahun. Dia bilang, Mas tetap berangkat, tetap Pak, karena kita harus ngejar kapal di Padang Bay kayak gitu. Jadi karena timetable-nya ngikuti kapal, bukan ngikuti kemampuan kita kayak gitu. Jadi sampai Padang Bay, cuaca buruk, nggak bisa naik kapal cepat, harus naik ferry lagi, sampai Lombok, nginep Lombok, lalu Lombok nyebrang lagi ke Sumbawa, wah seru sekali. Terus sampai kita nginep di Dompu, kita nyampe di Pelabuhan Sape, dari situ pakai kapal kayu, kita tidur di kapal ke Komodo. Ke Pulau Komodo. Pulau Komodo, tapi sepedanya sudah masuk trek waktu itu, sudah masuk trek. Jadi dan ini one way ya? Ya one way, sepedanya dikirim balik, kita ke Pulau Komodo, kita ke Labuan Bajo, sampai Labuan Bajo cuma makan siang. Terus kembali? Ke airport. Ini rute yang sangat cocok. Kenapa? Untuk orang-orang yang punya masalah di rumah. Ya, tidak terlalu mahal biayanya. Ya. Oh enggak, kita waktu itu sepakatan kok, sangat tidak mahal karena kita sepakat kita dari Surabaya sampai Sape itu cuma boleh keluar uang 2,5 juta. Keturutan? Nggak sampai segitu kan? Jadi nggak sampai ya? Nggak sampai karena kan kadang nggak ada hotel kayak di Dompu kita harus nginep di losmen yang sangat murah kayak gitu. Jam-jaman? Maksudnya apa losmennya itu bersih masih bisa. Kemudian dan kadang lucu, roommate saya waktu itu namanya Wawan, anak Pasuruan. Dia kamar mandinya kok lama sekali gitu kan, saya gedor-gedor pintunya. Cepetan mandinya, kita juga pengen mandi gitu. Sabar, ini orang kaya di dalam. Kenapa? Pakai gayung satu-satu itu loh. Jadi airnya harus dinyalain. Airnya harus dinyalain. Jadi bahkan kamar mandinya ini bersama. Makanya murah. Jadi kita merasakan, dan kita waktu itu sepakat makan kalau misalnya kita harus berhenti, kita tidak mau di minimarket yang merek gitu. Jadi kita kalau bisa di toko warga atau di rumah makan warga kayak gitu. Jadi benar-benar kita nikmati, suruh ngulangi lagi mikir. Sempat ada rencana pengen dari Larantuka ke Labuan Bajo, tapi kalau ada rencana kabari. Oh ya. Ya, saya cari alasan. Tapi buat teman-teman yang pengen touring traveling, saya tahu lah banyak teman-teman yang punya cerita lebih heboh lah. Misalnya dari Jakarta ke Bali, dari Jakarta ke Jogja, atau dari Surabaya ke Jakarta. Banyak lah yang punya cerita lebih heboh dari kita, pasti ada gitu. Ini kita nggak pengen nyombong juga kayak gitu. Tapi yang kita lakukan waktu itu kita punya target gitu aja. Jadi kita jam sekian harus sampai sini, jam sekian harus sampai sini. Dan kalau kita bisa memenuhi target itu ada kepuasan khusus kayak gitu. Jadi saya nggak akan pernah melupakan, meskipun sepedanya ya cuma dipakai untuk itu, habis acara dijual. Saya masih ada dong, sepedanya masih ada. Punya masih ada. Malah punya saya sudah dijual. Jadi kilometernya pas 1.000. Pas 1.000. Pas 1.000. 997 ya. Dan dijual. Ya dijual, nggak pernah dipakai lagi. Jadi mau dipakai kan, kita kalau goes di Surabaya kan goesnya kan aneh-aneh gitu. Itu kan sepeda touring yang berat itu dikombinasikan dengan tas-tasnya, dan saya bawa laptop lagi waktu itu karena kan kerjaan tetap harus dibawa kan kayak gitu. Jadi waktu itu berat sepeda saya itu 25 kilo kira-kira kayak gitu. Sepedanya. Untungnya triple dia. Jadi triple, jadi kalau nanjak-nanjak masih gampang. Ada idola kita, Kohai, yang usianya 70 itu. Yang usianya 70, dia memang kebetulan punya road bike yang besi. Jadi dia pakai itu dikasih tas. Jadi dia lebih cepat sepedanya. Jadi kadang-kadang diakali kasih penopang gitu. Kasih penopang ya. Untuk raknya itu tadi. Untuk raknya. Terus jadi lucunya waktu
di Bali tuh ke tanjakan saya lupa di mana tempatnya nama pastinya. Kita yang naik touring bike itu harus pakai triple-nya itu lalu cadence tinggi pelan-pelan naik. Dia sudah di atas siap pegang pisang. Ayo makan pisang mas, ayo makan pisang mas. Dalam hati saya, aduh ini umurnya 70 tahun kok. Tapi disiplinnya luar biasa. Saya juga belajar di trip itu disiplin jaga diri. Kan kalau Om Bro bilang kan makan penting ya, kadang kita nggak boleh terlambat makan, jadwal makannya harus benar. Kohai yang Pak Tony Kohai yang usianya 60-70 itu tidak minum es, sepanjang perjalanan tidak minum es, dijaga betul. Dan makannya pun sangat, kalau ada gorengan-gorengan kalau bisa dihindari. Jadi benar-benar kalau pengen awet ya harus seperti mereka gitu. Kita masih susah sekarang kan kayak gitu. Ya, katanya teman yang lihat Kohai itu casingnya aja tua, underdelnya remaja. Ya itu juga kan dia juga ikut kita. Kebetulan ini sebelum kita syuting podcast ini weekend sebelumnya kita barusan goes juga itu keliling kan ya 300 kilo. Kita keliling Pulau Madura. Betul. Nah, Om Bre kan juga ikut kayak gitu. Ikut, ya. Nah, Kohai juga ikut kayak gitu. Kohai juga ikut. Cuma beda posisi Om. Gimana rasanya Om 300 kilo goes? Ini belannya masih ada nih, garisnya masih jelas. Terutama yang menyiksa itu di pantat ini ya rasanya ya. Jadi mungkin apa ya, rasanya itu sudah nggak ada kulitnya gitu ya, jadi daging setebal ini nggak kerasa gitu. Dan kita punya target kan waktu itu kan, kita start jam 6 pagi dan harus finish 300 kilo sebelum matahari terbenam. Dan kita berhasil melakukannya 11 jam setengah. Itu lumayan seru. Jangan kaget lihat Om Bre ini badannya mungkin nggak kayak cyclist tapi kuat ini. Apalagi kalau nggak ada gunungnya. Nah kan itu cuma kan kebetulan yang lalu ini speednya terjaga, jadi masih bisa disiplin speed ya. Ya terus makannya juga saya sudah siapin banyak, jadi kantongnya itu banyak ya. Terus celananya kan celana yang ada kantongnya di kanan kiri itu sudah ada isinya semua. Gitu. Jadi, ini menolong banget gitu loh. Oke, jadi Om Bre mungkin punya cerita kalau traveling kan saya belum pernah traveling pakai sepeda lipat kan banyak juga event-event traveling pakai sepeda lipat itu yang. Iya. Kalau apa bedanya sama event-event pakai road atau touring adventuring pakai road? Ya sebetulnya kalau bersepedanya kurang lebih sama ya. Cuman mungkin kalau sepeda lipat itu saya pernah itu dengan Bike Friday itu sepeda lipat yang dulunya didesain membawa kopernya sendiri. Ya jadi sepeda terus lalu ada kaitannya gitu. Yang dibawa itu kopernya. Jadi misalnya agak jauh gitu ya sepedanya dimasukin koper, habis itu dibuka, kopernya ini dibawa sama sepedanya. Jadi gambar ininya logonya itu sepeda kecil bawa koper ya. Itu kopernya isinya. Itu touringnya berapa jauh? Waktu itu kita dari Surabaya ke tadi itu ke pelabuhan tapi naik kereta. Di kereta itu di kereta sampai Banyuwangi turun ke pelabuhan mendarat di Gilimanuk itu lalu ke arah utara ke Lovina ya. Ke Lovina Singaraja tidur Singaraja yang Anda tempuh mungkin cuma 4 jam itu kita seharian ya dari Singaraja itu kita ke Bedugul terus turun ke Kuta. Itu sehari kedua, jadi 2 hari. Jadi bedanya memang speednya ya kalau pakai kayak gitu ya. Ya cuman ya lucunya lain ya gitu ya. Jadi pengikutnya pasti lebih lucu-lucu gitu karena dengan speed yang tidak terlalu kencang itu kan bisa lebih menikmati ya gitu. Jadi ya mau jatuh, mau digigit anjing, mau apa itu kan lebih tidak berdaya gitu karena bannya kecil gitu. Apalagi pas turun, zaman dulu kan belum ada disc brake ya. Jadi apalagi kalau walaupun disc brake perlu dicatat kalau zaman dulu itu disc brake-nya mungkin ada tapi kan pakai sling ya, masih pakai kawat mekanikal. Jadi ya sama aja tangannya tetap pegel gitu loh untuk disc brake gitu. Apalagi bannya kecil, kalau hujan itu lihat ada air melintas itu sudah bingung karena ini kan bannya pasti handlingnya jauh lebih sulit gitu.
Itu ya kalau soal sepedanya sama, cuman penduduk komunitas sepeda kecil itu lebih manusiawi kalau saya ngomong. Nah, mereka ini sangat aware sama kelaparan teman gitu. Jadi kalau satu lapar semua berhenti gitu. Kalau road bike enggak ya? Nah itu lupa gitu. Lupa. Nah, karena mereka lebih mengejar di schedule daripada kesehatan gitu. Jadi kesehatan itu mungkin nomor 2 ya. Termasuk teman dokter kita itu kan kurang sehat gitu menurut saya. Padahal dia dokter kan. Tugasnya seharusnya mengayomi, menolong, membantu yang mengalami problem kesehatan. Tapi teman dokter kita ini malah meninggalkan kan kayak gitu. Ya. Ya, jadi mungkin ini tadi kita bicara tentang tips traveling dan pengalaman traveling kita di Indonesia. Nanti kita sambung lagi episode berikutnya kita ingin cerita juga lah kalau traveling ke luar negeri itu bedanya dengan di Indonesia apa. Mungkin bukan untuk gaya-gayaan atau sombong-sombongan, tapi untuk ya ada banyak pelajaran-pelajaran yang didapat yang kalau di sini mungkin bisa membuat kita jadi cyclist yang lebih baik atau lebih bahkan mungkin orang yang lebih budayanya baik. Lah ini. Budayanya gitu. Jadi terima kasih Om Rey, kita episode 6 kita sudah tutup dulu. Jadi semoga pandemi segera berakhir dan kita segera bisa keliling lagi goes di berbagai kota di Indonesia. Jadi terima kasih, sampai ketemu.